Pemirsa, ada etika berkampanye yang harus diperhatikan nantinya karena kedua calon ini nantinya dipastikan adalah dua-duanya adalah kader NU yang mempunyai basis massa tentu saja di Jawa Timur besar sekali. Saya ke Pak Bambang, ini ada strategi khususkah yang dilakukan oleh PKB saat ini? Kalau strategi tentunya strategi ya nggak bisa di. Oke. Tadi Anda katakan kalau tahun lalu kontestasi sebelumnya ini PKB mengusung Khofifah. Minimal agar para pemilih warga Jawa Timur yang menjadi target pemilihan PKB ini tidak rancu, takutnya mikirnya PKB masih dengan Khofifah. Enggak, tentunya dengan segala macam proses ini kan warga NU juga sudah paham karena bagaimanapun basis utama kita kan bersinergi dengan PDI tentunya kan. PDI mengoptimalkan basisnya tentunya, basis nasionalisnya, wilayah Mataraman, kemudian wilayah-wilayah abangan gitu. Mereka tentu pasti memaksimalkan potensi itu. Ya, kita juga memaksimalkan potensi-potensi yang sudah dipatenkan ke PKB, yaitu pesantren, kiai, ulama dan sebagainya. Tentu itu juga sangat berpengaruh untuk perolehan suara Gus Ipul. Nah, kalau pembagian wilayah tentunya sudah kita konsolidasikan dengan PDI dan nanti kita evaluasi. Sambil jalan kita evaluasi, kita akan lihat kira-kira ya ini kan Gus Ipul Mas Anas juga satu perpaduan yang menarik menurut saya. Betul. Jadi Gus Ipul santri Tulen, kemudian Mas Anas itu juga meskipun juga dari pengurus dulu pernah aktif di NU juga, tapi kan kemarinnya kan kemudian menjadi trademarknya itu adalah pemimpin zaman now atau milenial. Ya. Emil Dardak pun begitu. Nah, ya silakan nanti kita adu di lapangan. Kalau kita punya basis kekuatan Mas Anas itu paling tidak sudah teruji. Karena 2 periode dia menjadi Bupati Banyuwangi dan sudah teruji kemampuan dan kapasitasnya sudah teruji sehingga kita yakin kita tampilkan sebagai pendamping Gus Ipul. Nah, kalau yang lain ya silahkan nanti kita masyarakat yang bisa menilai untuk dalam hal ini. Jadi strategi itu sudah kita coba susun, kita coba susun sedemikian rupa. Yang penting, Mas Adi tadi dikatakan salah satu basis suara PKB adalah di pesantren. Betul, Pak Bambang? Target suaranya? Iya, bisa dulu saya nih. Pak Bambang dulu nih, konfirmasi. Ya, kalau kita sudah pasti pesantren itu sudah menjadi bagian dari kesatuan dengan PKB, tentu kita namanya juga PKB Partai Kebangkitan Bangsa yang dilahirkan oleh NU, sehingga apapun perintah Kiai ya kita samina ta'na, termasuk penentuan kemarin kita menentukan Gus Ipul itu adalah perintah Kiai. Bu Khofifah juga didukung oleh beberapa kiai di Jawa Timur. Mas Adi, bagaimana melihat nantinya pesantren dijadikan tempat yang bisa dijadikan rebutan begitu untuk pembagian suara? Saya melihat secara umum memang pemilih di Jawa Timur itu kan rata-rata pemilih sosiologis, memilih seseorang berdasarkan sentimen keagamaan, apakah NU ataupun tidak NU, kalaupun toh NU sejauh mana ke NU-annya, dan seterusnya. Itu penting untuk memenangkan siapa yang kira-kira kuat di Jawa Timur. Itu yang kemudian disebut sebagai pemilih sosiologis. Yang kedua saya melihatnya, sentimen sami'na wa ta'na terhadap ustadz ataupun kiai di pesantren, ini cukup dominan di Jawa Timur. Makanya kemudian seperti pemilih di Tapal Kuda yang ada 5 kabupaten itu tergantung siapa gurunya, tergantung siapa ustadz dan kiainya memilih seorang pemimpin, dan santrinya secara otomatis itu bisa dipastikan juga memilih calon yang sama dengan Pak Kiai. Inilah yang kemudian harus dibaca bahwa memang Jawa Timur adalah pemilih sosiologis, tapi pada saat yang bersamaan teman-teman survei beberapa bulan yang lalu juga mengindikasikan bahwa kandidat ini harus ada yang dimunculkan selain faktor sosiologis dan keagamaan. Misalnya soal faktor kinerja. Apa yang akan dilihat dari kinerja Gus Ipul, kinerjanya Azwar Anas misalnya, ataupun Bu Khofifah, ataupun Emil. Itu yang kemudian perlu untuk ditunjukkan kepada publik. Ketika ditanya soal preferensi pemilih Jawa Timur selain sentimen NU dan nggak NU-nya, apa yang ingin mereka cari dari masing-masing kandidat? Ternyata adalah pengalaman di birokrasi. Nah, ketika di ranking di pengalaman birokrasi merujuk pada kandidat-kandidat yang incumbent. Gus Ipul dapat ranking teratas, yang kemudian dua ada Azwar Anas, dan ketiga adalah ada Bu Risma saat itu. Inilah yang kemudian menurut saya penting menjadi modal dasar kampanye dari masing-masing kandidat. Misalnya Gus Ipul sekarang incumbent, tinggal tunjukkan kepada
rakyat di Jawa Timur, Gus Ipul sejauh mana mampu bekerja, kan kira-kira begitu. Pada saat yang bersamaan kita melihat Bu Hovifah adalah menteri sosial yang juga bekerja untuk rakyat Indonesia, tinggal ditunjukkan sejauh mana penetrasi kerjanya ini untuk membangun Jawa Timur. Misalnya kita tahu Bu Hovifah punya program PKH, program Keluarga Harapan gitu kan, kita bisa cek. Inilah pola-pola kampanye yang cukup ajak dan bijaksana mestinya untuk menghindari tawuran-tawuran opini yang jahat seperti di Pilkada Jakarta. Betul bahwa kampanye etikanya itu harus dibangun, menghindari hate speech, ujaran kebencian, black campaign, negatif campaign harus dihindari di Jawa Timur. Sekali lagi, ini kan untuk menyelamatkan suasana hati orang NU-nya, Mbak. Saya setuju dengan Mas Bambang, dia kan hanya soal pilihan politik. Jangan hanya karena pilihan dalam pilkada yang berbeda, ukhuwah Islamiyah, kira-kira begitu. Dalam NU ini tergadaikan, hanya persoalan pemilu yang sehari dua hari saja. Nah, itu menjadi saya penting catatannya. Itulah yang kemudian saya simpulkan tadi. Siapapun yang menang, entah itu Gus Ipul ataupun Bu Hovifah, tetaplah NU sebagai pemenangnya. Nah, itu yang kemudian perlu digarisbawahi. NU inilah ada sebagai salah satu penyangga negara yang itu terus dinanti kontribusinya oleh sampai saat ini. Gitu. Oke, artinya ada PR juga Pak Bambang dan yang lain tentu saja untuk menjaga kesantunan berpolitik di Jawa Timur minimal agar tidak menciderai hati teman-teman NU. Tapi sebelum saya lanjutkan pertanyaan, di line telepon sudah ada yang bergabung dengan Pak Kastono di Jawa Tengah. Selamat malam Pak Kastono. Ya, Bapak. Pak Kastono silakan dengan pertanyaannya. Oh iya, ini Mbak, itu judulnya kok persaingan. Ini hanya judulnya mempertanyakan, judulnya kok persaingan. Baik, mempertanyakan persaingan. Kalau Mas Adi yang bisa menjawab ini, adakah persaingan antara dua matahari yang dimunculkan kebetulan muncul dari NU? Persaingan itu kan istilah politik sebenarnya. Untuk ya menghindari penyederhanaan persoalan-persoalan dan kontestasi elektoral. Dan secara ilmiah memang dalam teori-teori ilmu politik, persaingan itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Persaingan itu kan cuma soal berebut dukungan siapa yang paling banyak dan siapa yang menang. Baik, terima kasih Mas Adi. Ini Pak Kastono semoga cukup menjawab kalau persaingan tidak untuk ditakuti. Saya lanjutkan ke Pak Bambang. Ini menjaga hati teman-teman NU yang ada di Jawa Timur tentu saja. Ini apakah yakin bisa melakukan ini dengan baik? Oh iya, tentu. Oke. Usaha apa yang akan dilakukan? Namanya kita sudah sepakat bersama lah. Tadi sudah di depan sudah kita sampaikan bahwa jangan hanya karena perbedaan. Karena dinamikanya nanti di lapangan ketika panas biasanya kita nggak tahu loh. Saya kira Jawa Timur beda dengan daerah lain, apalagi dibanding ke Jakarta. Beda ya? Beda. Kalau Jawa Timur itu biasanya itu kalau gegeran itu diakhiri dengan gergeran. Nah, ini yang menarik ini. Jadi kalau gegeran saling misalnya gontok-gontokan gitu, beda sikap gitu, nanti selesai dengan gergeran. Gergeran itu apa ya? Bercanda lah. Dengan khas Jawa Timur, khas Kiai, selesai itu. Baik, semoga nanti kontestasi Pilkada Jawa Timur seadem itu. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa.